Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Shalom semua, silakan duduk, thank you. Selalu sebuah sukacita dan kehormatan bisa melayani bersama hamba-hambanya. Thank you. Dan saudara, Oktober adalah bulan yang spesial bukan hanya karena ini hari lahir, bulan lahir saya. Bahkan Selasa ini 4 tahun saya mengenang gitu kepergian ayah saya kembali ke sorga, ke rumah Bapa. Tapi Oktober adalah bulan gereja, saudara. Ya, bulan gereja, dan ini yang saya akan bahas saat ini. Pentingnya bukan hanya untuk sekedar ke gereja, tapi bergereja. Ya, saya sebut judulnya keluarga Kristus. Dalam bahasa Inggris, Jesus' Family, keluarga Kristus. Ya, gereja nggak pernah dimaksudkan jadi tempat kemana kita pergi. Ya, nggak dimaksudkan cuma sekedar jadi organisasi, semacam yayasan amal versi Kristen. Tapi keluarga rohani. Ya, ada yang udah berkeluarga, boleh angkat tangan. Semacam itu tapi versi lebih banyak. Dan keluarga rohani. Ya. Saudara, keluarga Kristus, bicara tentang keluarga Kristus. Siapa sih? Pertama kita bahas tentang siapa anggota keluarga Kristus. Siapa yang disebut keluarga Kristus. Kita ke Matius 12 ayat 48 sampai 50. Ya, adegannya seperti ini, saudara. Yesus lagi khotbah di sebuah rumah, lagi ngajar. Dan itu yang selalu terjadi setiap kali dia ngajar pasti banyak yang datang dan itu membludak. Ya, selalu sulit untuk menjumpai dia ketika dia lagi ngajar karena semuanya penuh sampai keluar mungkin. Sampai mungkin jendela dibuka biar orang bisa dengar dari luar. Ya, kalau bicara tentang rockstar, Yesus the first rockstar yang ada. Makanya ahli Taurat dan Farisi yang udah lebih dulu terkenal sebagai alim ulama yang dulu didengerin sebagai guru-guru yang didengerin jadi kalah pamor, makanya mereka suka sewot sama Yesus, suka rese. Ya, karena ngiri. Follower Yesus banyak soalnya. Ya, dan itu yang terjadi, membludak. Akhirnya gini, ketika dia lagi ngajar, ada seorang yang datang kepada dia terus bilang, dia tengah ngajar, tiba-tiba bilang, "Guru, ibumu dan saudara-saudaramu mencari engkau." Jadi mamanya dan saudara-saudaranya yang lain, anaknya dari Maria dan Yusuf, setelah melahirkan Yesus kan tentunya mereka punya anak sendiri dong. Dan itu pada datang semua, Maria dan semua adik-adiknya Yesus datang semua mencari engkau katanya. Terus jawaban Yesus sangat ketus menurut saya dan saya kaget. Karena mungkin beda budaya kali, tapi kita coba lihat kenapa dia ngomong gini. Jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, ayat 48, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" kata Yesus. Itu yang di depan, bukan. Ya, dia bilang apa? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, dia bilang gini, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Ya, di bagian lain dari bagian yang sama, saudara, tapi di Injil yang lain, ya Injil ada 4, saudara, dituliskan ada yang bilang ngomong kayak gini, ada ibu-ibu yang datang, terus bilang sama Yesus gini, "Waduh, bersyukur banget ya, jadi ibu yang menyusui engkau, pasti bangga banget ya punya anak kayak kamu." Jadi seolah ada special privilege atau kemudahan ketika kita terlahir di keluarga Kristen. Enak ya, lu anak pendeta gitu, lu jadi Kristen tuh enak. Gue kalau jadi Kristen mesti pindah kartu keluarga loh, bisa dikejar mau dibunuh sama om gue. Ya, dan selalu orang mengira kalau orang terakhir Kristen di keluarga pendeta otomatis langsung Kristen atau auto sorga gitu. Padahal enggak, untuk percaya sama Yesus itu sesuatu yang personal. Semua kita akan punya pergumulan sendiri. Ya. Dan ini kata-kata Yesus ayat 50, "Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Jadi siapa anggota keluarga kera? Keluarga kerajaan Allah, kan gitu kan. Enggak, potongnya enggak di situ. Siapa anggota keluarga Kristus yang diakui oleh Yesus sebagai anggota keluarganya? Siapa mereka? Siapapun yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ya, jadi kita jelas dalam hal ini enggak bisa ngaku-ngaku kita anggota keluarga Kristus. Harus Yesus sendiri yang mengakui bahwa kita anggota keluarganya. Ya, nggak ada kemudahan karena terlahir di keluarga Kristen otomatis auto sorga, nggak ada. Personal, iman itu personal, saudara. Ya, keluarga Kristus adalah mereka yang pertama diakui oleh Yesus, yaitu yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Yang kedua, siapa anggota keluarga Kristus?
Kita ke Wahyu 12. Wahyu 12 Anda bisa buka sendiri walaupun di depan ada ayatnya. Tapi saya mencoba biasain Anda buka Alkitab sendiri biar nggak tergantungan sama pendeta. Kita harus bergantung hanya pada Tuhan, bukan sama pendeta. Pastor, kata-kata hari ini dong. Terus kalau gue nggak posting, lu nggak baca Alkitab gitu. Kerohanian Anda tergantung sama postingan saya gitu. Tersesat Anda. Ya harusnya apa iman kita bergantung sama siapa? Apa kata Tuhan, bukan apa kata postingan pendeta. Benar? Kita hidup di era yang terlalu dimudahkan, semuanya langsung melihat ke layar. Saudara, ini bukan lagi nonton bioskop. Walaupun di bioskop. lagi ibadah, lagi kebaktian. Ayo kita dibuka sendiri. Apa judulnya di paling atas Wahyu 12? Perempuan dan naga. Bicara tentang siapa nih perempuan? Naga ada tebak lu, dan naga bicara siapa? Ya naga udah pasti iblis lah. Nggak usah pusing. Ya kalau udah muncul naga-naga di Alkitab udah pasti setan. Ya. Perempuannya siapa? Nah, ada tokoh lagi berikutnya namanya anaknya itu, anaknya. A-nya huruf gede di situ. Berarti bicara tentang Yesus. Dan perempuan ini berarti apa? Kalau dalam konteks ini adalah Maria. Ya. Atau bahkan kalau kita lari ke Kejadian, dia bilang apa, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Ini bicara tentang anak manusia dan dibicara tentang Yesus konteksnya. Tapi apa dibilang di situ, Yesus yang diincar sama iblis dibawa ke sorga. Ya kita semua percaya Yesus sudah naik ke sorga sekarang. Tapi ini yang jadi masalah, kenapa? Karena iblis ini karena nggak berhasil ya mengincar Yesus, akhirnya apa, kita yang diincar, saudara. Ayat 17 coba lihat. Dikatakan demikian, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Siapa keturunan dari perempuan ini? Keturunan yang lainnya dari perempuannya siapa? Anda dan saya. Siapa kita? Jangan jawab Indonesia, ini bukan pertandingan bola. Siapa kita? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang memiliki kesaksian Yesus. Ya, kita anggota keluarga Kristus seperti yang Yesus akui tadi, dan kita akan udah jelas dibenci dan diincar sama setan. Dan poin kedua ini nggak enak. Poin pertama aja udah sulit, kita nggak bisa ngaku-ngaku. Hanya Yesus yang berhak mengakui siapa kita. Kita nggak bisa ngaku-ngaku. Kalau kita melakukan kehendak Bapa di sorga, kita bisa dipastikan kita anggota keluarga Kristus. Tapi kan kita bermasalah. Kadang nurut, kadang enggak, kadang tobat, kadang kumat, kan gitu. Tomat. Benar gak? Dan ini lagi lebih parah lagi, kalau kita benar-benar anggota keluarga Kristus, kita akan dibenci dan diincar oleh iblis, dan ini menakutkan. Cukup banyak orang Kristen yang takut sama setan, lebih daripada dia takut sama Tuhan. Dan menurut saya ini absurd. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata apa? Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Untuk apa kita takut sama setan? Takut tuh sama Tuhan. Dan Yesus sudah pernah bilang gitu kan. Jangan takut sama yang bisa ngebunuh loh, jangan takut sama manusia. Dan juga jangan takut sama setan, takut tuh sama Tuhan. Takutlah pada Dia yang punya kuasa untuk bukan hanya mengambil nyawamu, tapi membinasakan kau di neraka. Jadi kalau ada pribadi yang paling layak ditakuti, Tuhanlah pribadi itu, bukan setan. Dan kalau ada yang lebih layak, paling layak dikasihi, Tuhanlah pribadi itu. Makanya kita sebut dia sebagai apa? Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita sebut dia sebagai segalanya. Dan gak mesti kita takut sama setan. Makanya ayat firman Tuhan Yakobus mengatakan apa? Tunduklah kepada Allah, hiduplah sesuai dengan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa, menuruti hukum-hukum Kristus, dan apa? Lawanlah iblis. Pernah dengar ayat ini? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, lari adalah postur dari menunjukkan rasa takut. Jadi setan itu sebenarnya mestinya lebih takut sama Anda daripada Anda takut sama dia. Makanya apa? Tunduklah kepada Allah. Itu yang bikin setan malas sama kita. Dan lawan iblis, maka dia bakal lari. Saudara, setan itu kayak kecoa sebenarnya. Ada yang takut kecoa di sini? Saya juga takut kecoa. Apalagi yang terbang. Yang terbang itu 3 kali lebih menakutkan dari yang reguler. Dan percaya atau enggak, kecoa itu sebenarnya takut banget sama Anda. Enggak percaya kan? Muka-mukanya pada enggak percaya. Mana Pak, saya pernah disamperin sama yang terbang. Nah, itu gara-gara Anda takut sama dia. Perhatiin deh, ini yang terjadi ketika kita berjumpa dengan kecoa. Pasti terjadi sama persis. Anda lagi jalan, dia lagi jalan, tiba-tiba ketemu, terus dua-duanya berhenti. Ini kan, perhatiin dua-duanya berhenti, gak pernah ada yang jalan nyamperin, gak pernah. Dua-duanya berhenti. Karena sebenarnya apa? Sebenarnya takut. Anda takut, dia juga takut. Itu takut. Kalau dia berani, dia nyamperin, dia gak berhenti. Aduh, kayak ular kan gak berhenti kalau ketemu kita. Enggak, langsung nyamperin kita. Wah, kalau kecoa beda, dia berhenti juga, kita berhenti juga. Oh gimana nih? Gitu.
Dan dia mulai membaca nih, Anda takut gak sama dia? Kalau takut sama dia biasanya dia terbang ke arah Anda. Maka kita langsung sendal. Kan gitu. Anggap dia terbang, main bulu tangkis atau smash, pelakan gitu. Tapi itu kenyataannya. Anjing juga serupa. Makanya orang bilang kalau ketemu anjing jangan lari, karena pasti dikejar. Ya, bener gak? Ketika ketemu anjing pertama kali dia gak nyamperin kita, dia pasti berhenti dulu kan. Dia juga pasti gitu. Dan dia lihat nih, kalau kita takut dia maju biasanya. Kalau kita samperin, mau segalak apapun anjingnya yang kayak pitbull misalnya, yang ngeri banget tuh, yang tenaganya udah kayak, wah. Coba kita samperin, paling dia gini, tapi gak ngapa-ngapain kan? Lihat gak? Karena kita juga gak ada masalah sama dia sebenarnya. Right? Tapi kalau kita lari, wah udah kelar deh. Ya. Dan itu logikanya sebenarnya. Harusnya setan jauh lebih takut sama Anda daripada Anda sama setan. Jadi kalau dikatakan bahwa keluarga Kristus adalah mereka yang diincar dan dibenci sama iblis, harus berbangga justru. Ya kenapa? Jadi ketika iblis rapat, nama Anda udah mulai disebut. Berarti kehidupan kita udah sedemikian sesuai dengan kehendak Allah, sampai mengganggu pekerjaan setan. Ya ada satu bagian di Kisah Rasul dikatakan jadi ada seorang imam di Skewa punya 7 orang anak, dan anak-anak ini begajulan semua, dan mereka ngelihat rasul-rasul tuh ngusir setan dalam nama Yesus, dan dia pikir wah mantra ini canggih juga nih, kita coba. Akhirnya mereka cari satu orang yang kerasukan setan, terus dites tuh, ya kan dia dicoba usir dalam nama Yesus, yang diberitakan oleh Paulus. Oh buset, itu dia kalimatnya, suruh keluar setannya, bukan keluar setannya malah ngeliatin, Yesus gue kenal, Paulus gue tahu, lu siapa ya? Digituin. Dan alhasil apa? 1 orang kerasukan setan menggagahi 7 orang. Gimana caranya? Nggak ngerti saya. Mau kemana lo? Ditarikan gitu. Nggak kebayang. Tapi itu yang terjadi. Kalimatnya loh. Yesus saya kenal, Paulus saya tahu. Lu siapa? Ini kehidupan kita udah segitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita memiliki kesaksian Kristus sampai setan tuh nggak suka sama hidup kita. Sampai kita mulai digangguin. Saudara, mestinya dia yang lebih takut sama Anda daripada Anda sama dia. Dia gak layak ditakuti, Tuhan yang layak ditakuti, bukan iblis. Jadi berhenti perlakukan pendeta kayak dukun gitu loh. Pak pendeta, saya mau doain rumah saya nih. Oh baru jadi bu rumahnya? Oh bukan, kayaknya ada yang menunggu deh. Menunggu siapa? Emang rumah Anda ruang tunggu gitu? Sebelum penghakiman terakhir rumah Anda ruang tunggu gitu buat arwah-arwah gentaya. Rumah saya ada yang ganggu-ganggu. Saya bilang, ya tinggal diusir bu. Situ kan Kristen kan? Pelayanan lagi. Udah lu aja yang usir, kan tuh rumah lu bukan rumah gue. Entah kalau setannya gue usir dia bilang emang rumah lo. Kalau dia ngomong gitu gimana? Gue mau ngomong apa coba? Yang punya rumah aja gak berani sama gue, lu siapa? Bukan rumah lu kan. Udah pulang sana. Kalau pendeta digituin gimana? Masuk akal sih. Itu rumah Anda, harusnya Anda yang usir dia. Ya dong. Berapa banyak yang kayak gitu. Makanya pas ketika saya ditugaskan untuk memberkati rumah, pembukaan rumah, syukuran rumah namanya. Biasanya saya kasih hiasan tuh yang ada tulisan gambar rumah, terus tulisannya apa? Tuhan adalah tuan dari rumah ini. Biar yang punya rumah ingat. Jangan cuman Kristen pas lagi ibadah pemberkatan rumah. Sisanya Kristen prosetan kan gitu. Gini, kalau Anda prosetan, pantesan setan betah di situ. Tapi kalau Anda benar-benar Kristen, setan juga gerah lama-lama bener deh. Ya kan semenjak Anda tinggal di situ mulai masang lagu rohani setiap waktu, tiap malam mesbah keluarga, ya suami istri sayang-sayangan, setan juga gerah, nggak usah diusir juga pergi sendiri, bener? Ya, dibenci dan diincar iblis harus jadi sebuah kebanggaan buat kita. Itu justru satu pertanda. Kadang orang bertanya apakah saya termasuk umat pilihan Tuhan? Kita kan nggak pernah tahu. Tapi dari sini kita tahu ketika setan udah nggak nyaman sama kita, karena hidup kita segitu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ketika kita membuka mulut kesaksian tentang Yesus yang keluar, dan iblis gak suka itu. Jangan takut, gak perlu. Dan berikutnya ini yang paling unik yang saya mau bahas lebih panjang, saudara, berbicara tentang keluarga Kristus. Kita ke Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Judulnya apa saudara? Gak ada yang buka, semuanya ngeliat layar. Kan gue bilang tadi lu buka sendiri, biasain. Jadi kalau lagi gak di bioskop lu baca Alkitab sendiri, ngeliat layar. Nungguin ya, untung saya gak ngomong gitu. Ya. Apa judulnya? Cara hidup jemaat yang pertama. Ini gereja mula-mula.
Ya, keluarga Kristus yang Kristus bentuk jadi satu keluarga. Jumlahnya banyak, saudara. Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Perkataan siapa? Simon Petrus yang tadinya penakut, nyangkal Yesus 3 kali karena takut, diasosiasikan dengan Yesus, dia takut. Tapi apa ketika dia dipenuhi Roh Kudus, Kisah Rasul 2, setelah Pentakosta, dia jadi pengkhotbah paling berani. Dan khotbah yang enggak enak. Yang kalau saya khotbahin, saya bisa jadi enggak diundang lagi. Yesus yang elu bunuh, iya elu, gara-gara kegeblekan lu Yesus mati. Itu khotbahnya. Tapi semua hatinya tertusuk dan akhirnya apa? Percaya kepada Yesus. Menyadari tanpa Yesus dan penyelamatannya kita semua binasa. Agama gak bisa nyelamatin kita. Perbuatan baik kita gak bisa. Apalagi kita yang bunuh Yesus sudah pasti masuk neraka punya kita. Tapi apa? Puji Tuhan Yesus mati untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Akhirnya orang-orang yang menerima firman Tuhan melalui Petrus memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? Saudara kebayang gak? Minggu ini normal nih, minggu depan tiba-tiba ada 3.000 lagi yang mau kebaktian di sini. Nggak bisa. Ini juga nggak muat, bangkunya udah mulai curak, bangkunya udah buka-bukain semua. Saudara bayangin 3.000 dan semuanya mau percaya Yesus. Pada hari itu jumlahnya bertambah 3.000 jemaatnya. Dan semua memberi diri dibaptis. Pertanyaan berikutnya muncul adalah gimana cara baptis 3.000 orang? Kalau baptis pakai cara normal satu-satu, berapa bulan kebaktiannya? Cuma buat baptisan doang. Apakah di laut rame-rame? Ya udah siap semua, pegang hidung, ya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya semua siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyeburin diri semua. Gitu. Itu cara masuk akal. 1 hari 3.000. Karena apa? Firman Tuhan yang menusuk hati mereka. Firman Tuhan yang apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan yang kosong. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kegiatan berikutnya adalah itu. Bukan cuma sekedar ke gereja, tapi mulai bergereja, mulai bangun community. Yang mulai mengenal Kristus lebih dalam dan diyakinkan mesti ambil bagian dalam community. Mereka mulai bersekutu dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada 2 kegiatannya ngapain? Mecahkan roti dan berdoa, bicara apa? Roti bicara kebutuhan jasmani. Artinya dalam persekutuan yang pertama dipenuhi adalah itu. Pertanyaan nomor 1 paling umum adalah apa? Lu udah makan belum? Nomor 1. Ya baru berikutnya apa? Berdoa bicara tentang kebutuhan rohani. Apa struggle? Lu lagi ngalamin apa? How can I pray for you? Gimana caranya gue bisa berdoa buat lo? Itu isi persekutuan tuh itu mestinya. Bukan kebaktian kecil dipindahin ke rumah. Bukan. Terus digerebek. Bukan. Bukan itu bentuknya kebaktian, emang udah di sini. Ya di rumah-rumah tuh persekutuan, share life, berbagi hidup. Pastikan nggak ada yang belum makan. Ya pastikan nggak ada yang anaknya besok nggak bisa ikut ujian karena belum bayar uang sekolah. Ya pastikan nggak ada yang digangguin setan di mimpinya dan nggak ada yang tahu. Right? Dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya Tuhan benar-benar ada di antara kita. Maka itu lagu lama yang diadaptasi dengan powerful banget tadi. Ya Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Right? Sampai dibilang ini, mereka kan beragama Yahudi umumnya. Waktu itu ketika mereka join, mungkin ada yang dari Italia, ada yang dari lain. Tapi dia bilang kita belum pernah ngeliat yang kayak gini. Ya kita saling bersekutu, saling mengasihi, Tuhan datang di sini sampai mujizat itu terjadi. Murid-murid lagi ngapain? Para rasul lagi ngapain? Bukan lagi bikin mujizat, KKR kesembuhan, bukan. Mereka mengajar, dibilang gitu, mereka tugasnya mengajar. Lagi ngajar nih tiba-tiba ada yang tadinya lumpuh terus berdiri. Teriak, nangis-nangis, puji Tuhan, akhirnya ayo nyanyi. Ya udah kita nyanyi satu lagi buat yang tadinya duduk nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh terus berdiri. Lagi khotbah lagi tiba-tiba ada yang teriak di belakang. Kenapa? Selama ini nggak pernah denger, tiba-tiba bisa denger. Dan itu yang Tuhan kerjakan dan mereka semua kagum. He is here. Tuhan ada di sini. Bukan kagum sama pendetanya yang sakti-sakti itu. Bukan. Para rasul orang biasa kayak Anda dan saya. Sama kayak pendeta orang biasa. Tapi Tuhan ada di antara mereka. Dan ketakutan mereka yang kayak gini kita belum pernah lihat. Ya. Ayat 44, dan semua orang yang telah jadi percaya apa? Tetap bersatu. Bukan bersatu awal-awal doang. Lama-lama nyata sama aja kayak gereja yang lain, mulai balik lagi ke habitat masing-masing, ya, kekubangan dosa masing-masing. No, tetap apa? Bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara,
gaya hidup yang kayak gini saking inspirasionalnya coba ditiru sama dunia ini. Mereka membentuk yang namanya communism. Communism itu dari community, dari komuni, sebenarnya dari kekristenan. Bukan spiritnya, itu diambil sama dunia tapi mereka gak mau Yesusnya. Mereka mau ambil bersatunya. Makanya karena gak ada Tuhan yang mempersatukan, akhirnya apa? Akan ada tokoh yang dituhankan. Yang diharapkan bisa mempersatukan, akhirnya apa? Pakai kekerasan biasanya untuk mempersatukannya. Karena unity gak bisa dipaksa. Udah amin? Dan saya berdoa biar lebih banyak lagi gereja yang bertobat yang gak komunis. Maksain orang untuk bersatu. Dengan kekerasan. Dengan spiritual abuse. Gereja toksik saya bilangnya. Dipenuhi controlling dan maksa dan ngancem-ngancem. Awas lu nongkrong lagi sama dia. Awas lu. Apa sih? Tapi itu yang terjadi. Dan mereka coba ambil. Coba kenapa? Karena suka bunganya. Mereka suka unity ini. Segala kepemilikan milik bersama loh. Akhirnya apa? Mereka mau ambil bunganya tanpa akarnya. Ya akhirnya dipotong lah bunganya. Set. Dan dimasukin ke vas isi air. Kira-kira bertahan berapa lama? Bunga yang ditaruh di vas isi air. Ada yang tukang bunga di sini. Saya pernah nyobain paling 3 hari udah mulai gini. Pelan-pelan. Ya seminggu udah tinggal kartunya doang. Bunganya udah nggak jelas. Right? Akhirnya apa kita lihat sepanjang sejarah komunisme selalu membelah diri, selalu pecah. Sulit untuk mempersatukan manusia yang berbeda-beda dengan kekuatan sendiri. Hanya Tuhan dan kasih-Nya yang mampu mempersatukan kita jadi satu keluarga rohani. Di luar itu semua kita akan merasa orang lain itu aneh. Ih aneh banget tuh orang. Ih gak punya kaca. Situ ngaca. Just like you. Dia seaneh Anda. Semua kita aneh. Beda-beda. Right? Ayat 45. Ini dia keren. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi gak ada orang yang hidup buat dirinya sendiri. Itu yang mempersatukan. Karena mereka semua hidup buat tujuan yang berbeda. Bukan buat me, myself, and I, just like the rest of the world. Seluruh dunia umumnya secara daging kita punya kecenderungan untuk mau hidup buat diri sendiri. Tapi di momen itu mereka yang dipersatukan oleh Tuhan, yang belajar tentang firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, melihat bahkan mengalami mujizat Tuhan. Mereka tuh punya hati yang untuk satu sama lain. Tiap hari ada yang jual sesuatu dan bilang, Pak ini selalu ada yang perlu ya Pak. Berdasarkan keperluan bukan berdasarkan keinginan, karena keinginan tidak terbatas, gawat. Tapi berdasarkan keperluan, artinya gak ada yang kekurangan saat itu. Di Kisah Rasul 4 Anda bisa baca lagi, gak ada yang kekurangan. Karena semuanya saling memperhatikan sedemikian rupa. Ya. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Artinya apa? Kalau ada komsel, dia komselnya pindah-pindah. Memastikan bahwa semuanya gak ada yang kekurangan. Ya minggu depan di rumah Bapak, ya Pak, aduh jangan di rumah saya Pak, rumah saya kecil sama berantakan. Padahal gak punya rumah dia. Dia tidurnya kalau gak ada satpol di stasiun, di terminal, kalau nggak di Geruduk atau di Kardus. Dia selalu bilang jangan di rumah saya berantakan, padahal nggak punya rumah. Jadi zaman itu semuanya bergilir rame-rame, nggak ada yang dituntut untuk nyiapin makanan, nyiapin minuman, buka rumahnya. No, kalau ada yang nggak bisa beli makan minuman gimana? Kenapa? Setiap kali ngumpul mereka bawa sesuatu justru memberkati rumah itu. Jadi ketika ada yang lihat kayak, hah ini rumah Bapak? Cuman sepetak gini, anak 3 pakai motor kemana-mana gimana Pak? Lihat, oh, pakai mobil saya aja deh Pak, ada mobil saya tapi bekas sih cuma masih nyala gitu loh. Ya, lu jangan pindah di ruko gue deh, ada yang baru keluar tuh kemarin kafe nggak jadi, lu tinggal di situ deh. Yang bener aja, lihat, itu zaman itu tuh kayak gitu saudara. Kayak utopian dream saya, kayak sesuatu yang too good to be true, kayak sesuatu yang terlalu indah untuk jadi nyata. But that was the church back then. That was the church. Ya. Mereka mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Kalimat ini aneh. Mana ada orang yang makan dengan bulus hati? Emang kenapa sih makan perlu tulus segala? Apa maksudnya? Artinya gak ada persaingan di antara mereka. Hatinya semuanya gak ada udang di balik bakwan, tau gak? Jadi ketika lagi bantuin orang tuh gak punya motivasi yang lain. Gak ada persaingan kayak antara ibu-ibu gereja gitu yang kayak pokoknya besok di rumah kita mesti keluarin, emang dia doang yang punya bakso goreng.
Kita juga bisa sediain somai babi misalnya. Nggak mau kalah tuh ibu, karena besok di rumah dia mulai tuh cari pinjaman. Enggak. Zaman itu nggak ada yang kayak gitu, mental-mental kampungan, saingan-saingan orang nggak ada. Memang sekarang, dulu nggak ada. Ya makan dengan tulus hati, nggak punya agenda apa-apa. Just loving each other. Ya. Dan dibilang sambil memuji Allah, bukan pujian dan penyembahan, bukan kebaktian kayak gini. Sambil memuji Allah artinya gini loh, dalam komunitas sambil memuji Allah tuh gini. Anda pandang wajah sahabatmu yang membawa engkau ke gereja ini dan membawa engkau masuk dalam persekutuan dan bilang kayak gini, I thank God for you. Gue gak tahu gue di mana kalau nggak ada lo. Thank you udah kenalin gue ke sini. Thank you udah jadi perpanjangan tangan Tuhan buat keluarga gue. I thank God for you, and that was the church. Dan ini yang disebut apa? Ini yang membuat mereka apa? Dan mereka disukai semua orang. Kalimat ini aneh, saudara. Karena kalau kita lihat sepanjang sejarah kekristenan yang paling dianiaya. Tapi ada era di mana kita sempat disukai. Perkumpulan ini, keluarga rohani ini sempat disukai semua orang. Kalau sekarang kan kita ibadah serba salah. Ya punya duit, suratnya susah. Kalau kita nggak pernah tuh diangkot gitu sumbangan buat di depan apa? Indo Oktober ya kan kita taruh kotak, nggak pernah tuh. Kita ada duitnya tapi nggak pernah dapat izinnya, susah. Akhirnya di mall kita nyewa kan gitu. Udah nyewa ada mall yang nggak suka sama kita, berusaha bikin nggak nyaman karena ada gereja lain yang lebih gede duitnya, right? Yang mau ngambil tempat kita. Itu kenyataannya begitu. Akhirnya kita ibadah di rumah, digerebek juga udah di rumah. Padahal speakernya di dalam. Kita nggak pernah taruh speaker di luar, nggak pernah. Dan kita memberkati orang dengan parkiran yang tadinya pada nganggur, minta-minta putar balik, jadi ada duitnya, jadi kaya raya hari itu dia. Gak pernah ngurusin siapa-siapa. Tapi terus digeruduk mulu. Ini tapi ada era di mana kita walaupun mereka gak setuju sama teologi kita. Mereka gak suka sama agama kita, mereka gak percaya Yesus Tuhan. Tapi ada era di mana keluarga rohani ini, this church sempat disukai semua orang. Dan saya mau bahas ini, saya penasaran apa yang bikin mereka disukai semua orang. Dan gimana caranya kita bisa kayak gitu lagi, ada men? Kita kan pengen kayak gitu ya. Persekutuan kita, perkumpulan kita gak jadi eksklusif dan dibikin sebel sama orang. Kenapa kayak eksklusif nih si panitia sorga kan gitu. Dan dianggapnya kita panitia sorga katanya. Kita memonopoli sorga katanya. Ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap hari ditambahin. Nah saudara mesti tahu kalau baca ayat ini lebih lanjut. Hari pertama 3.000 orang bertobat. Hari kedua 2.000 lagi. Jadi 5.000 dalam 2 hari. Gile. Mau kebaktian di mana coba? Tapi itu dia. Dan ini kita akan belajar. Pertanyaannya gini, emangnya bisa? Kita kembali disukai semua orang. Emangnya bisa? Yang dianggap eksklusif ini disukai semua orang. Ya, saya akan jawab dengan 2 pertanyaan. Jawab kok pakai pertanyaan, Pak. Ya suka-suka saya yang khotbah. Ya. Pertanyaan pertama, hal paling menyebalkan apa yang masih sering terjadi di mana-mana dan gak ada yang suka? Saya jawab sendiri. Ya kalau pendeta udah nanya pasti jawab sendiri. Kalau nunggu ada yang nanya, kalau ada yang jawab bisa kelar jam berapa kita? Ya dong. Jawabannya adalah apa? Hal yang paling gak disukai seluruh dunia tapi masih sering terjadi namanya diskriminasi. Gak ada yang suka tuh. Tapi sedihnya masih sering terjadi di sana sini termasuk di gereja. Ya, Yakobus curhat. Di Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Saudara, Yakobus adalah seorang gembala, dia mengembalakan jemaat dan dia curhat sama jemaatnya. Dia kasih nasihat gini. Yakobus 2 ayat 1 sampai 4, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Artinya apa? Jangan diskriminatif. Ya. Karena berarti apa? Ada masalah di jemaatnya dia. Ada berarti diskriminasi di gerejanya. Maka dia ngomong gini, jangan dong. Kalau percaya Yesus, kalau Kristen beneran bukan Kristen prosetan, gak mestinya kayak gitu. Ya emang diskriminasi yang kayak gimana sih Pak? Saya gak ngerti Anda berbicara pakai bahasa dari planet yang lain. Sepertinya. Gitu. Ini dia, ayat 2 dijelasin diskriminasi kayak gini. Sebab jika ada seorang masuk dalam kumpulanmu, jadi kita udah punya kumpulan nih, udah punya keluarga rohani, tiba-tiba ada yang masuk nih, baru masuk nih. Oke, dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, ya pasti biasanya kalau pakai cincin emas kan geter-geter gitu, nah, gitu. Saudara, kan gitu pasti gitu biasanya, right? Agak gini-gini, nggak tahu kenapa itu, mungkin biar bunyi kali, kencing, kan no? Ya. Dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk
Dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri di sana jauh-jauh, jangan dekat-dekat gue ntar nular miskin lo. Atau duduk di sini nih, di bawah nih, di tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Lihat Yakobus sampai curhat gini sama jemaatnya, gue ngeliat masih kayak gini, come on man. Serius lo, this is the church. Gak mestinya ada kayak gini. Tapi sorry itu saya diskriminasi bahkan masih subur di gereja. Ya berapa banyak kita ngeliat sambutan yang berbeda kepada orang-orang yang dirasa layak dapat penghormatan yang berbeda. Karena dia misal contoh donatur terbesar, dia donatur terbesar gereja ini. Parkir aja diparkirin. Pas datang udah ada karpet, masih ada karpet merah lagi buat dia. Duduk paling depan, di depan bangkunya ada sarungnya, ada namanya dia. Dibordir, ngeri. Bener. Padahal mah nggak rohani orangnya. Bisnisnya juga kita nggak tahu, tapi bahasa Ibraninya kokai. Ini kan yang terjadi. Kenapa Anda ketawa? Bener kan soalnya kan? Di sini saya nggak tahu. Mudah-mudahan nggak ya. Enggak lah. Jijik banget kalau masih kayak gitu. Hari gini masih kayak gitu. Norak. Tapi itu yang terjadi. Dari zaman Yakobus sudah kayak gitu. Makanya dia bilang jangan dong. Nggak kayak gitu mestinya. Karena apa? Dunia ini benci diskriminasi. Jangan sampai ketika mereka datang ke gereja iseng-iseng. Karena di bioskop kan gampang iseng nyempil gitu kan. Pengen lihat nih gereja kayak apa sih. Sebagai mata-mata gitu kan. Ternyata diskriminasi juga. Dari tadi saya ngeliat diskriminasi tuh siapapun yang datang langsung ditawarin duduk di mana kemana. Nggak ada yang di kemana-kemanain. Semua sama perlakuannya. Nggak ada yang bajunya sompang-camping tiba-tiba Anda salah masuk kayaknya mungkin mau ke WC kali ya. Oh, WC tuh sebelah sini. Enggak, mau ke gereja. Kata siapa mau ke WC. Ya. Saudara, 1 Samuel 22 ayat 1-2. What is the church? What the church looks like. Gereja yang sejati, gereja yang benar. Itu ada buku bagus judulnya Gereja yang Berantakan. Messy Church. Dia bilang gereja yang sungguh-sungguh rohani dan benar. Itu selalu berantakan. Kenapa? Karena tiap minggu ada yang baru lahir. Ada yang punya anak baru lahir? Berantakan terus kan? Berak, muntah. Berantakan terus. Tiba-tiba begini, mesti jemur-jemur. Perlak, berantakan rumahnya pasti. Bayangin kalau tiap minggu ada yang baru lahir, pasti gereja yang benar tuh nggak pernah rapi, pasti berantakan. Karena ada yang lahir baru, ada yang lahir baru, right? Dan 1 Samuel 22 ayat 1-2 saya ambil bagian dari hidup Daud. Yang dikatakan gini, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Dia larikan diri dari Saul yang berusaha membunuh dia karena insecure. Saul tahu bahwa Daud akan menggantikan dia jadi raja dan Saul nggak mau. Dan Saul berusaha bunuh Daud, Daud kabur ke Adulam, gua Adulam. Dan apa ketika saudara-saudaranya seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Bahasa Betawinya apa? Nyusul. Diikutin, ketika saudara-saudara tahu diikut, oh Daud ke sana, semuanya ke sana. Akhirnya terbentuklah apa? Gereja. Karena gereja selalu dimulai dari satu orang bersama dengan keluarganya dan saudara-saudaranya. Makanya ada lagu itu kan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya, mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi. Jadi kalau ada gereja yang dibentuk dari keluarga, ya, terus abis itu berkembang di sini cabangnya siapa? Jangan bilang politik dinasti, jangan. Anak kebanyakan berpolitik sih. Itu namanya bagus, semuanya Kristen, semuanya hamba Tuhan, nggak ada yang jadi penjahat. Right? Kita harus berdoa justru biar tetap kompak walaupun ntar gereja udah pada gede, nggak pada berantem sendiri. Kayak yang udah-udah kan gitu. Norak ngeliatnya juga. Bener, bapak berantem sama anaknya perkara duit, celah. Yang di sorga diinjek-injek, di sini direbutin, padahal gereja dan pendeta. Norak. Gimana mau jadi kesaksian sama dunia? Ternyata gereja juga gini, kata dunia. Sama aja, right? Mestinya kan nggak gitu. Ya. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya. Ternyata bukan cuma dia dan keluarganya. Ternyata apa? Tuhan kirim jiwa-jiwa. Ya, yang perhatiin, yang pertama apa? Setiap orang yang dalam kesukaran. Nah ini, jiwa-jiwa yang problematik dikirim. Orang-orang yang punya pergumulan. Ada yang gak punya pergumulan di ruangan ini? Kalau ada angkat tangan, saya jadikan Anda Tuhan dalam hidup saya. Karena cuma Tuhan yang begitu, kita semua punya pergumulan. Kita nggak maha kuasa, oke? Nggak ada yang nggak punya pergumulan. Berikutnya apa? Setiap orang yang dikejar-kejar pinjol, lihat,
Ada di situ. Alkitab tuh bukan buku yang kuno, bukan. Dari dulu udah kayak gini. Orang nyari gereja biasanya kalau kena masalah kan. Ada masalah, dikejar-kejar utang, baru ke gereja kan gitu. Nyari Tuhan, bukan nyari pinjaman. Nyari ada yang mau bayarin. Berikutnya apa? Setiap orang yang sakit hati. Saudara, gereja kami sempat dituduh sebagai gereja barisan sakit hati. Makanya sampai ada lagu itu diciptain. Ya, apa lagu apa? Saya jadi lupa lagu apa ya. Pokoknya ntar saya ingat, oke. Dituduhnya sebagai gini, ini gereja orang-orang yang kepahitan. Right? Oh nih, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Pernah dengar lagu itu? Serta mencelikan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Kenapa ada lagu itu? Karena isinya orang-orang yang sakit hati. Dan lebih sakit hati lagi kita dituduh barisan sakit hati. Lah, emang bener, tapi bukan kita yang bikin ini pada sakit hati, lu yang bikin sakit hati. Ini korban-korban lu, makanya pada kemari. Bukan kita yang bikin mereka sakit hati, bikin mereka kepahitan. Oh emang bener tuh gereja itu pendeta itu ngaco. Kita gak pernah ngomong gitu. Kita justru bilang jangan nyerah. Karena church is God's plan A and he need no plan B. Gereja itu rencana A-nya Tuhan dan Tuhan gak pernah perlu rencana B. Rencana yang gak pernah gagal. Kita justru yakinkan jangan nyerah sama gereja. Jangan kalau ngeliat pendeta, ada pendeta yang bikin kasus gak semuanya kayak gitu. Jangan nyerah, gak semua pendeta kayak gitu kok. Justru kita yang berupaya untuk membuat mereka tetap percaya untuk berkeluarga rohani walaupun pengalamannya buruk. Ya, mayoritas kita pernah kecewa, pernah kepahitan sama gereja, pernah terluka. Pasti pernah. Tapi apa Tuhan justru ngumpulin orang-orang ini yang punya banyak pergumulan, yang dikejar piutang, yang sakit hati, maka Daud dibilang menjadi pemimpin mereka. Wow. Daud diuji dulu sebelum memimpin bangsa yang besar, dia diuji dipercayakan jiwa-jiwa yang seperti ini dan Tuhan pengen lihat. Ya, bersama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kalau Daud gak bisa mimpin, gak bisa gembalain 400 orang dengan benar, 400 dan keluarga-keluarga dan saudaranya, dia gak layak mimpin Israel. Tapi itu ujiannya, bayangin Daud lagi dikejar mau dibunuh, dia juga punya pergumulan. Tapi Tuhan ketemukan dengan orang-orang yang punya pergumulan juga, yang sama-sama memerlukan Tuhan. And that was the church. Gak ada yang sempurna. Maka saya paling sebel kalau saya tanya sama orang, apa kabar bu? Jawabannya gak nyambung. Oh puji Tuhan pak, haleluya, glory. Apa sih? Apa kabar tuh jawabannya baik apa enggak gitu loh. Gak nyambung. Kayak orang pas tanyain, udah makan belum? Jawabannya gampang. Apa sih? Gampang tuh artinya gini loh, sebenarnya pengen dan belum, tapi gak enak. Pasti tawarin makan, kalau dia jawab gampang langsung lu kasih. Gak usah banyak baca. Sebenarnya dia pengen cuman gak enak. Udah makan apa belum jawabannya gampang. Tulalit. Ya sama kayak di gereja suka gitu, suka tulalit. Teman saya sempat bercanda sama saya, gue ajarin lu khotbah yang paling pendek. Dia bilang, pas mau khotbah bilang gini, saudara apa kabar saudara? Biasa jawabannya apa? Ayo, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin bohong di gereja? Gue tanya. Ya, dan dibilang kalau jawabannya seperti standarnya luar biasa. Lu bilang gini, mari kita berdoa. Nggak usah khotbah, orang udah luar biasa mau diapain lagi gue tanya. Hah? Bener gak? Siapa yang ngajarin bohong di gereja? Hah? Cuma kalau kita jawab dengan jujur kan bingung juga. Misalnya ya di depan Nikon itu, apa kabar saudara? Tiba-tiba jawaban depan katro, ada yang teriak itu kan bingung juga dia. Lupa dia bisa lagu apa kan gitu. Karena jujur banget, emang boye kan gitu. Emang boye sejujur itu di gereja? Emang boleh pura-pura? Nggak boleh. Tapi ini kenyataannya saudara, kita nggak tahu kenapa. Nggak tahu dari mana pertama ini berasal. Ketika orang ke gereja tuh nunggu sempurna dulu. At least kelihatan sempurna lah. Siapa sih yang ngajarin? Nggak ada. Dari dulu gereja dari awal kayak gini. Isinya orang-orang biasa dengan semua pergumulannya. Tapi ada penerimaan yang unik di gereja. Nggak ada diskriminasi. Saudara, kenapa sih kita memiliki kecenderungan untuk melakukan diskriminasi? Karena ini kalau saya bicara gini, saya nggak bicarain orang lain, tapi bicara diri saya sendiri. Saya juga punya kecenderungan yang busuk ini. Kenapa sih kita memiliki kecenderungan untuk melakukan diskriminasi? Dan saya jawab sendiri seperti biasanya, hanya jawab sendiri ya. Karena kita gagal melihat sesama manusia sebagai promise, sebagai janji Tuhan.
bahwa Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang banyak utang, yang punya masalah dan yang sakit hati. Saudara, kalau ada 400 tiba-tiba ngantri di depan dengan semua tagihan, nganggur, kira-kira disuruh masuk gak? Tiba-tiba ada tulisan welcome home, kagak. Oh, cari gereja yang lain, ada gereja lain kok di mall ini. Bacanya enggak, ya kan? Pasti gitu kalau kita tahu. Kenapa kita diskriminasi? Karena kita gagal melihat seorang manusia sebagai promise, tapi kita cenderung melihat mereka sebagai antara dua, antara problem atau prospek. Shame on me. Shame on you. Shame on us jika itu yang terus terjadi. Saudara, dunia ini benci diskriminasi dan kita masih melakukannya. Dan kita bermimpi mau memenangkan mereka. You kidding me? Bercanda ya? Ya mestinya gak ada diskriminasi, ada men. Mesti kita berupaya sekuat tenaga kita menyingkirkan kebiasaan buruk ini. Nah, pertanyaan kedua dan yang terakhir. Hal paling menyenangkan apa yang diharapkan selalu ada tapi sulit untuk dicapai? Yang semua orang suka. Apapun agamanya semuanya suka. Saya jawab sendiri ya. Boleh ya? Ya boleh lah. Waktu udah mau habis lagian ya kan. Unity namanya. Persatuan. Benar ya? Semua suka persatuan. Mudah gak bersatu? Oh, setengah mati. Yang udah married angkat tangan boleh? Berdua aja susah apalagi ber-400. Coba gue tanya. Berdua aja susah. Oke, udah belasan tahun masih aja berantem kan gitu. Susah. Apa kabar kita bergereja ber-400, ber-5.000 misalnya kayak jemaat mula-mula. Sudah pernah pikir gak? Tapi ini yang dunia suka. Dan ini sampai diambil sama komunisme karena suka unity-nya. Unity itu dirindukan dan saudara mesti ngerti unity itu powerful. Saya akan kasih lihat. Coba lihat kita ke Filipi 2 ayat 2 sampai 11. Waktu saya mana sih? Mana dia? Ada gak? Karena suka ada yang kayak tinju gitu bawa-bawa gini. Ayat 2 dari Filipi 2 Rasul Paulus bilang ini, dia curhat. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini yang paling gue suka. Upayakan ini. Kalau mau bikin gue bahagia, kalau pengen bikin gue bangga, oke? Nggak usah kasih sumbangan-sumbangan yang aneh-aneh. Apa? Hendaklah kalian semua nih sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. That's what I like. Itu yang paling gue pengen, lu jangan pada berantem deh. Itu aja deh. Ya, ada orang tua dari anak yang lebih dari satu. Ada. Anda punya anak lebih dari satu. Ya kan gitu yang kita pengen kan. Nggak usah yang aneh-aneh lah. Nggak usah beliin pop macam-macam. Bapak juga udah punya kan gitu. Ya, jangan berantem aja. Udah itu aja. Jangan berantem deh. Kompak gitu bisa gak? Itu aja udah seneng Pak. Benar? Benar gak? Permintaan kita sederhana kok gak rumit. Dan Rasul Paulus bilang gitu. Ya, gimana caranya? Ini dia. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jangan ada yang saing-saingan, banci tampil, norak. Ya, sebaliknya ini yang mesti dilakukan. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tapi kepentingan orang lain juga. Kalimat ini menarik. Dia bilang apa? Unity requires humility. Persatuan membutuhkan kerendahan hati. Orang yang sombong gak bakal ngerasa perlu orang lain. Makanya gak bisa, berkomunitas gak bisa. Dia pengen sendirian, nah lelet loh, biasa gitu mentalnya. Karena berasa si paling cepet, si paling paham, si paling bener, si paling hebat. Saudara, what humility means? Humility means knowing your place. Tahu diri, kita ini orang berdosa yang dianugerahi Tuhan. Kita ini orang bermasalah yang ditolong sama Tuhan. Makanya ketika lihat ada yang bermasalah, kita gak bisa tinggal diam. Karena tahu rasanya ditolong Tuhan. Dan rindu orang ini juga bisa ngerasain ditolong Tuhan lewat siapa? Lewat kita. Ya. Ayat 5 sampai 11, hendaklah kamu dalam community, hidupmu bersama dalam sebagai keluarga Kristus. Menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus yang walaupun dalam rupa Allah gak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, ketika Anda masuk gereja, ruang gereja atau kebaktian gini, Anda bukan lagi CEO. Anda bukan lagi, anggap Anda menteri deh kebaktian di sini misalnya contoh. Anda bukan siapa-siapa, kita ini orang berdosa yang dianugerahi Tuhan. Di sini gak ada perbedaan itu. Semuanya disingkirkan, taruh di rumah. Kayak Yesus mengesampingkan
Kesetaraannya dengan Allah hanya apa? To commune with you and me. Hanya untuk bisa untuk bisa ada di antara kita. Bahkan mewakili kita untuk mati di kayu salib. Ya. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia, perhatiin kata-kata ini, ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. We learn humility from Christ himself. Kita belajar kerendahan hati dari Yesus sendiri. Yang punya segala hal untuk dibanggakan. Tuhan jadi manusia kok, tapi dia singkirin semua itu. Untuk menjadi sama seperti Anda dan saya. Bahkan mati untuk kita. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ada yang di atas bumi, ada yang di bawah bumi, dan apa? Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Siapa yang rindu bahwa semua orang di muka bumi suatu saat nanti bisa berlutut dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada yang rindu? Dan how we do that? Gimana itu bisa terjadi? Di konteks ini, by loving each other well. Ini kan, dunia bisa percaya sama Yesus gara-gara kita. Karena kita sehati sepikir satu tujuan. Gak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Karena kita dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari diri saya. Dan itu yang buat orang tuh pada datang satu persatu. Itu kemarin acara apaan tuh kok heboh banget. Oh, ulang tahun anak gua, itu keluarga lo rame banget. Enggak, itu gereja. Hah, itu gereja lo? Kalian gak ada hubungan saudara? Enggak ada. Kok kayak mereka kayak ngerayain anaknya sendiri. Kayak ngerayain saudaranya sendiri. Itu gereja, serius. Seru banget. Gue minggu depan boleh ikut gak? Tapi minggu depan gak tahu ada yang ulang tahun gak ya? Enggak, karena kalian tuh, serius lu gereja berapa lama emang? Ya 2 bulan lah. Hah? 2 bulan udah kayak keluarga gitu. Gue 20 tahun aja gak pernah dipestain kayak gitu. Gue sama keluarga gue aja gak pernah kayak gitu. Kok lu bisa sih? Gue boleh gak ikut? Apa-apa ikut aja, lihat-lihat dulu aja. Tapi gue bukan Kristen, ya lihat-lihat dulu aja. Siapa tau cocok ya kan. Siapa tau nyaman ya kan. Ya dong, kan login atau logout urusan Anda kan. Bukan kita gak pernah kristenisasi kok, gak pernah. Cuman apa, unity is magnetic. Karena semua orang suka unity. Semua orang benci diskriminasi. Makanya apa, Yesus berdoa ketika di Taman Getsemani. Sebelum naik ke kayu salib. Siapa yang tahu bahwa Yesus doanya ada 2? Atau ada yang baru tahu, emang ada yang lain. Doa yang pertama kita udah tahu, jikalau boleh cawani lalu daripada aku, bener ya? Tapi apa, bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu. Tapi percaya atau enggak, dia ada berdoa sesuatu yang lain sebelum dia naik ke kayu salib. Ini dia, Yohanes 17 ayat 20-23. Musisi boleh mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Biar berasa udah mau selesai gitu loh. Ya, gawat nih jemaat, kayak aduh gimana nih jam segini gitu. Right. Sorry saya terlalu emosional. Karena sekali lagi every single one of us pernah terluka sama gereja. Right? Including me. Oke. Okay? Tapi Tuhan terus yakinkan saya to give the church another chance. Ya. Kenapa Tuhan pernah bilang gini? Lu gak bisa mengaku, mengasihi dan menghormati saya sang kepala. Tapi membenci tubuhnya. Dia bilang gitu. Heart, kenapa tubuhnya gak sempurna? Kata Tuhan Yesus, of course, and you are part of it. Sama gak sempurnanya sama kayak lu. Ya. Dan ini yang Yesus doakan ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Bukan hanya untuk para murid, kata Yesus saya berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Yesus berdoa buat siapa di Taman Getsemani? Untuk Anda dan saya. Yang jadi percaya sama Yesus karena pemberitaan para murid. Bahkan Yesus berdoa di Getsemani untuk Anda dan saya. Dia gak mikirin dirinya sendiri. Ketika mau naik kayu salib dia bilang, kalau boleh cawani lalu. Karena saya harus untuk sementara waktu berpisah denganmu Tuhan Bapakku di surga. But I will do this for them. Berarti dulu, jangan tepuk tangan dulu belum nanti dikasih tahu kapan tepuk tangan. Right?
Aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini doanya, supaya mereka semua jadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam engkau. Agar mereka juga dalam kita. Tujuannya apa? Supaya dunia percaya. Lihat. Anda pikir dunia bisa percaya gara-gara kemampuanmu berargumen, right? Anda cari bahan-bahan debat kan? No. Dunia bisa percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa di sorga. Because our unity, our love for and to each other. Maka Yesus berdoa biar kita bisa jadi satu. Lanjut lagi ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Saudara, setiap kita diberikan berbagai talenta, berbagai karunia, berbagai kesempatan. Ada yang diizinkan sukses, diizinkan jadi orang terkenal, diizinkan macam-macam, diizinkan kaya, diizinkan macam-macam. Tuhan memberikan kemuliaan itu. Tujuannya buat apa? Supaya mereka jadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Jadi tujuannya apa? To serve. Semua yang Tuhan percayakan, yang lebih dari yang lain bukan untuk menonjolkan diri. Bukan untuk, oh gue lebih dari lo dong. No. To serve, semakin banyak yang dipercayakan, semakin banyak tanggung jawabnya. Kita harus melayani lebih banyak lagi. Supaya apa? Mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku dalam mereka, engkau dalam aku. Supaya mereka sempurna, benar-benar menjadi satu. Tujuannya apa? Agar dunia tahu, yang pertama bahwa engkau telah mengutus aku, dan yang kedua apa? Agar dunia tahu bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, ini dia kuncinya. Singkirkan, perangi diskriminasi. Dan kerjakan sungguh-sungguh, upayakan sungguh-sungguh unity. And this is how we won the world. Dan gini cara kita memenangkan dunia ini. By loving each other well. Jadi apa? Silakan lihat kanan atau kiri dulu, pilih satu, tatap matanya. Ayo nurut, saya pendeta yang ngomong nih, ayo nurut cepat. Tatap matanya dan bilang gini, I need you. Ya kalau bukan pasangan pasti awkward. Gak apa-apa, biar tatap matanya, ini sendirian bingung juga. Pokoknya tatap matanya, oke? I need you, oke? Tapi jangan GR bilang gitu, jangan GR loh, tapi jangan GR, oke? You need me too, right? Terus silakan menoleh ke pilihan kedua. Jadi jangan bersinggung yang kenapa gue kedua, kenapa nggak pertama. Gak usah baper, oke? Sama aja. Oke, nengok ke sebelahnya satu lagi yang lain. Cari, tatap matanya dan bilang sama. I need you. Tapi jangan GR. You need me too. Kenapa saya lakukan ini? Karena gini, unity akan diupayakan sama mereka yang sadar bahwa mereka nggak bisa sendiri, nggak baik sendiri. Dan yang akan diupayakan oleh mereka yang bersyukur bahwa kita tidak perlu sendiri. Right? Yuk berdoa bentar yuk. Dan kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Yakinkan kami untuk bukan cuma sekedar ke gereja tapi sungguh-sungguh bergereja. Karena kami mestinya udah jadi anggota keluarga Kristus yang melakukan kehendak Bapa tapi masih terus bolak-balik, jatuh lagi dalam dosa, bolak-balik kumat lagi, kami capek gini-gini terus. And now we know we need each other. Untuk saling menegur, menasehati, mendoakan, menguatkan. Mengangkat ketika ada yang jatuh. Dan kami bersyukur. Atas satu sama lain, kami bersyukur buat gereja ini. Bersyukur buat keluarga rohani dimanapun kau tempatkan kami. Dan mulai manfaatkan waktu yang ada karena Tuhan Yesus sudah mau datang biar kami didapati. Memiliki kesaksian Kristus, melakukan kehendak Bapa. Amen. Kami dapati sebagai Jesus' family, keluarga Kristus. Bantu kami, ajar kami untuk berkeluarga karena gak mudah. Roh Kudus bantu kami. Ini yang kami doakan, kami berdoa biar hidup kami bisa menjadikan kenyataan apa yang Yesus doakan di taman itu. Dan apa yang Yesus perjuangkan di kayu salib. Help us, teach us to love one another well. Dan biar itu membawa banyak jiwa kepadamu. Makasih ya Bapak. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu dalam nama Yesus. Amin. God bless. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami
di Mall of Indonesia di Kelapa Gading, dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.